Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tubani Ama. Saya dari Sekolah Indonesia Bangkok. Pada kesempatan ini, saya hendak membagikan mengenai laporan praktik baik di bidang pendidikan yang telah saya jalani selama menjadi pendidik. Untuk perjalanan di bidang pendidikan, bermulai dari tahun 2015 ketika saya mengikuti program SM3T dan ditempatkan di Pining Gayelus, Aceh. Kemudian 2016 mengikuti survei pendidikan dan kesehatan di Sumba Timur, NTT. Kemudian tahun 2017 membantu mengajar di Universitas Esa Unggul. Kemudian tahun 2018 mengajar di SMP Global Islamic School Jakarta. Kemudian 2019 hingga sekarang saya mengajar di Sekolah Indonesia Bangkok, Thailand. Untuk program yang telah dilaksanakan yaitu perpustakaan keliling di Pining Gayelus Aceh dan Sumba Timur NTT. Pada program ini setelah pulang sekolah, saya berkeliling di sekitar desa untuk mengajak anak-anak membaca buku cerita. Adapun program ini disupport oleh PPI Jerman saat itu mendapat dana sekitar 13 juta, kemudian digunakan untuk membeli buku cerita untuk disumbangkan kepada 2 perpustakaan di 2 daerah tersebut. Kemudian program selanjutnya adalah Sekolah Darurat Pasca Gempa Bumi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pada program ini saya mengajar di sekolah darurat, yaitu di terpal karena bangunan di sana sudah rata dengan tanah. Kemudian setelah pulang sekolah juga dilakukan art terapi, yaitu program yang coba saya inisiasi untuk mengembalikan keceriaan anak-anak. Jadi anak-anak diajarkan cara berkreasi, menggunakan kain, kemudian menggunakan berbagai bahan-bahan yang tersedia di sekitar, kemudian mempelajari tari, mempelajari musik, yang kemudian juga hasil latihan tersebut ditampilkan di acara kecamatan maupun kabupaten. Kemudian hasil kreasi yang mereka buat juga dijual dan dipasarkan di acara-acara baik di provinsi, kabupaten maupun kecamatan maupun secara online. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelatihan guru, di mana program tersebut adalah termasuk program psikososial untuk mengembalikan semangat para pengajar di daerah yang terdampak bencana. Kemudian juga program yang coba saya inisiasi adalah fundraising. Pertama adalah fundraising, yaitu menggalang dana dari teman-teman terdekat. Kemudian juga fundraising yang dicoba adalah mengajukan proposal untuk menggalang dana dari kementerian, dan alhamdulillah tembus sebanyak 165 juta per lokasi, yang mana ini mendapat support di 6 lokasi sehingga total bantuan dari Kemendikbud saat itu adalah 990 juta yang dilakukan untuk psikososial karena sekolah seperti tas, buku kepada anak-anak yang terdampak bencana alam. Saat itu diberikan kepada siswa-siswi di Sulawesi Tengah dan Sumbawa. Kemudian tempat berikutnya atau lokasi berikutnya adalah Sekolah Indonesia Bangkok, yaitu sekolah atau instansi tempat saya bekerja dari tahun 2019 hingga saat ini. Di Sekolah Indonesia Bangkok, pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi siswa-siswi mencoba langsung berbagai kerajinan dan kesenian Indonesia seperti membatik, kemudian memamerkan batiknya tersebut di fashion show atau di pameran lainnya, kemudian bermain musik secara langsung, antara lain bermain musik tabung kapot, dicetik, lampung, kemudian kolintang, kemudian gamelan, angklung, alat musik barat seperti biola, kemudian gitar, drum, dan sebagainya. Adapun inovasi media yang dilakukan adalah membuat beberapa mind map dari beberapa pelajaran, kemudian membuat poster yang kemudian di-share proses pembuatannya di YouTube dan bisa disaksikan oleh semua orang, sehingga orang-orang atau pihak-pihak yang hendak belajar bisa melihat tontonan tersebut. Kemudian juga melihat hasil dari siswa juga di Google Sites seperti itu. Selanjutnya adalah berbagi media, yaitu platform untuk siswa yang telah berkarya untuk menampilkan produknya di website miliknya atau YouTube miliknya masing-masing. Kemudian juga mengajak siswa untuk melakukan proyek sosial, yang mana proyek tersebut melibatkan karya-karya siswa atau kontribusi siswa terhadap sekitar, yaitu saat itu terdapat bencana alam di NTT dan dibuatlah poster untuk menggalang dana, dan alhamdulillah hasil dari dana tersebut diberikan untuk sembako dan alat-alat kebutuhan sehari-hari. Kemudian selain itu adalah di Sekolah Indonesia Bangkok menjadi pelatih lomba
nasional yang diadakan oleh Puspresnas. Salah satunya adalah FLS 2N, FLS 3N, dan berbagai lomba lainnya. Biasanya dalam satu waktu saya menjadi pelatih beberapa lomba sekaligus, yaitu musik tradisi yang biasanya gamelan atau kolintang, kemudian gitar, vokal, ilustrasi, komik digital, gambar bercita, dan sendera tasik. Kemudian selain mengajar di sekolah, juga terdapat peran lainnya, yaitu menjadi diplomasi budaya. Diplomasi budaya ini, siswa-siswa dan saya bersama-sama untuk mempromosikan budaya Indonesia yang kadang diliput juga oleh TV dari Thailand. Alat musik biasanya kami tampilkan adalah kolintang, angklung, gamelan, dan cetik lampung. Selain itu kami juga menampilkan tari-tarian ataupun pertunjukan lainnya seperti workshop, batik, dan workshop yang terkait dengan kesenian Indonesia. Ini merupakan beberapa penampilan selama 2019 hingga sekarang, yaitu penampilan kolintang, biola, angklung, gamelan, kemudian band, dan sebagainya yang dilakukan siswi baik di sekolah, di KBRI, maupun di kampus-kampus Thailand, maupun di mall-mall dan acara-acara di Bangkok, khususnya acara yang berkaitan dengan pendidikan dan kesenian. Kemudian selain itu juga terdapat workshop-workshop yang ditujukan kepada masyarakat Thailand atau komunitas internasional di Thailand seperti MACD, yaitu komunitas di mana para warga negara internasional dari berbagai negara yang berkantor di Bangkok mempelajari angklung, mempelajari kolintang, dan kesenian lainnya. Selain itu, inovasi media yang ingin saya bawakan pada kesempatan ini adalah alat musik tradisional Indonesia virtual berbasis website. Inovasi ini sebelumnya merupakan pengembangan dari gamelan virtual dan angklung virtual, namun sekarang bisa dikombinasikan dan sedang saya tambah jumlahnya sebanyak mungkin dengan menggunakan sampel suara asli dari alat musik tradisional Indonesia, kemudian saya rekam sendiri, kemudian saya masukkan ke Scratch dan bisa dimainkan secara interaktif oleh pengguna. Bapak Ibu panitia bisa membukanya juga di website yang saya sudah sematkan di laman. Demikian, terima kasih. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Maria Victoria, Kepala Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand. Saya merasa sangat bangga atas inovasi luar biasa yang dikembangkan oleh Ibu Tubani Amas. Melalui kreativitas serta semangatnya dalam pembelajaran seni musik, beliau berhasil menghadirkan media pembelajaran gamelan virtual berbasis website yang interaktif serta yang mudah diakses oleh siswa. Inovasi ini tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital secara cerdas dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan platform yang gratis seperti Scratch serta Google Sites, Ibu Tubani Amas ini menjadikan pembelajaran gamelan menjadi menyenangkan, menjadi autentik serta relevan dengan zaman. Hasilnya sangat menginspirasi. Siswa dapat memainkan bahkan menciptakan alat musik virtual mereka sendiri. Kemudian siswa juga memahami nilai budaya sekaligus meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Inovasi ini telah menarik perhatian banyak guru dan akademisi baik di Indonesia maupun yang ada di Thailand. Karya Ibu Tubani ini adalah bukti bahwa integrasi budaya dan teknologi dapat berjalan harmonis untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan membanggakan Indonesia di kancah global. Terus berinovasi ya Ibu Bani. Selamat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.